Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Ad-Dahri, NPM 2031030048. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah keterampilan menulis kalimat efektif, pengembangan paragraf, resensi buku, dan ringkasan. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya, Umi Murtasiyah, Umi Nazirah, dan Suli Wahyuni. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. A. Pengertian kalimat efektif. Setiap gagasan, pikiran, konsep, perasaan seseorang pada dasarnya akan disampaikan kepada orang lain dalam bentuk kalimat. Sesuatu yang disampaikan oleh penulis akan dapat dipahami oleh pembacanya dengan mudah, lengkap, dan jelas atau tepat jika dituangkan di dalam kalimat yang benar, baik dan tepat. Kalimat yang benar adalah kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dalam kurung ketatabahasaan, yaitu harus disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Kalimat yang baik adalah kalimat yang sesuai dengan konteks dan situasi yang berlaku. Sedangkan kalimat yang tepat adalah kalimat yang dibangun dari pilihan kata yang tepat, disusun menurut kaidah yang benar, dan digunakan di dalam situasi yang tepat pula. B. Ciri kalimat efektif. A. Kesepadanan. Struktur kalimat yang baik minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Boleh ditambah dengan unsur objek, keterangan, atau unsur pelengkap. Jadi, suatu konsep atau gagasan yang lengkap harus disampaikan dengan kalimat yang berstruktur lengkap. 1. Subjek predikat. Subjek adalah inti kalimat, sedangkan predikat adalah penjelasnya. Contoh kalimat yang salah berikut ini, yaitu adanya penyelewengan dana dengan jumlah yang tidak sedikit. 2. Kata penghubung, intrakalimat dan antrakalimat. Pemakaian kata penghubung secara tepat baik secara intrakalimat maupun antrakalimat dapat membentuk kalimat menjadi efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan pemilihan kata penghubung ini justru akan merusak hubungan antara suatu unsur dan unsur yang lain. Perhatikan penggunaan kata penghubung yang masih salah pada kalimat berikut ini. Jika negosiasi tersebut berhasil, maka keadaan ekonomi Indonesia akan pulih secara tepat. 3. Gagasan pokok. Untuk menyatakan gagasan yang sederajat yang terdapat dalam satu kalimat akan mendukung keefektifan kalimat. Jika sebuah gagasan dinyatakan dalam bentuk kata atau kelompok kata, gagasan lain yang sederajat juga harus disampaikan dalam bentuk kata atau kelompok kata. Jika sebuah gagasan dinyatakan dengan kelas nomina dalam kurung benda, gagasan lain yang sederajat dengan itu juga harus dinyatakan dengan kelas nomina dalam kurung benda. Contoh kalimat yang tidak mengandung kesejajaran yang tepat berikut ini. Kegiatan proyek itu memerlukan tenaga yang terampil, biaya yang banyak, dan waktu yang cukup. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Umi Murtasiyah. Baik, di sini dengan saya Umi Murtasiyah, NPM 2031030070 akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Samsul Ad-Dahri. B. Kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat yang terdapat dalam satu kalimat akan mendukung keefektifan kalimat. Jika sebuah kalimat dinyatakan dalam bentuk kata atau kelompok kata, gagasan lain yang sederajat juga harus disampaikan dalam bentuk kata atau kelompok kata. Jika sebuah gagasan dinyatakan dengan kelas nomina atau benda, maka gagasan lain yang sederajat dengan itu juga harus dinyatakan dalam kelas nomina atau benda. Demikian pula bentuk atau kategori yang lain. C. Penekanan. Penekanan dalam kalimat digunakan oleh seorang penulis agar penekanan tersebut mendapatkan perhatian bagi para pembacanya. Dalam bahasa tulis, penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Posisi di dalam kalimat. Hendaknya bagian-bagian yang ingin ditekankan diberikan posisi di depan kalimat. Hal tersebut bisa berupa subjek, predikat, objek, atau unsur yang lain.
2. Urutan logis. Jika kalimat yang dibuat berupa penggambaran tentang peristiwa, hendaknya diurutkan secara logis. Hal ini akan sangat membantu pemahaman bagi pembaca. 3. Pengulangan kata. Bagian-bagian ucapan yang penting sering diulang agar mendapatkan perhatian pembaca. Namun, jika pengulangan ini berlebihan, justru kalimat menjadi tidak efektif. 4. Penggunaan partikel penekanan. Partikel memiliki fungsi untuk memberi penekanan pada bagian kalimat tertentu. Misalnya, kalimat yang ditambah dengan partikel lah, kah, atau ku. D. Bervariasi. Dan variasi adalah satu upaya yang bertolak belakang dalam pengulangan kata. Untuk menghindari kebosanan karena banyak pengulangan, maka dibuatlah variasi. Cara yang biasa digunakan sebagai berikut. 1. Variasi sinonim kata. Variasi sinonim kata adalah penggunaan kata-kata lain yang memiliki arti yang sama, mirip, atau yang mendekati. 2. Variasi panjang pendek kalimat. 3. Variasi cara memulai kalimat. Variasi ini sama dengan penekanan bagian kalimat dengan pengedepanan bagian yang ditekankan yang telah dibicarakan di muka. 4. Variasi jenis kalimat. Kalimat yang digunakan tidak harus selalu kalimat perintah. E. Kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif, unsur penting lain adalah kehematan. Kehematan berkenaan dengan pemakaian kata, frasa, atau unsur-unsur kalimat lain yang sekiranya tidak diperlukan. Pengembangan paragraf. A. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Karangan paragraf juga disebut alinea. Paragraf juga dapat dikatakan karangan yang paling pendek. B. Kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf ada dua. Pertama, untuk menandakan pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Kedua, untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk memerinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya atau terdahulu. Demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umi Nadhiro. Saya Umi Nadhiro dengan NPM 2031030149. Di sini saya akan menuliskan presentasi dari saudari Umi Murtasiah, yaitu C. Macam-macam paragraf. Berdasarkan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang D. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Yang kedua, ada kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelasan yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Letak kalimat utama. Ada 4 cara untuk meletakkan kalimat utama, yaitu pada awal paragraf, pada akhir paragraf, pada awal dan akhir paragraf, dan tanpa kalimat utama, yaitu paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Berisi pikiran utama tersebut di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Yang F. Membangun paragraf. Salah satu cara berlatih mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan membuat kerangka paragraf dahulu sebelum menulis paragraf itu. Yang G. Aturan menulis paragraf. Awal paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru, lebih ke dalam atau bisa disebut alinea. Terkadang baris pertama dimasukkan dan kadang-kadang dimasukkan tanpa melalui baris baru. Yang H. Ada unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur yang pembangun paragraf hingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegasan. Berikutnya ada resensi. Resensi adalah tulisan dalam bentuk sederhana dengan mengungkapkan kalimat isi secara ringkas, mengulas, serta memberikan penilaian terhadap tulisan. Tujuan penulisan resensi pada umumnya menginformasikan hal-hal yang termuat dalam sebuah tulisan secara sekilas kepada pembaca. Yang D.
Dasar resensi. Pokok-pokok yang dapat dijadikan secara penilaian sebuah buku atau karya adalah: 1. Latar belakang. 2. Macam-macam jenis buku. Yang ketiga, keunggulan. C. Bentuk resensi. Resensi berisi semua dasar ide dan kebenaran isi penulis buku. Oleh karena itu, resensi disusun dengan memperhatikan bentuk-bentuk di bawahnya, yaitu ada: A. Ringkasan, yang B. Deskripsi buku, C. Kritik, D. Apresiasi, E. Praduga. Yang D. Ada isi resensi. Kegiatan meresensi memuat aspek-aspek berikut, seperti fisik buku, yaitu bagian fisik buku meliputi judul, penulis atau editor, penerjemah atau jika ada penerbit terbat buku. Yang kedua ada isi buku, yaitu ulasan isi buku mencakup: A. Tujuan penulisan buku yang umumnya dicantumkan pada bagian pendahuluan. Yang B. Isi buku secara umum yang terlihat daftar isi dalam pendahuluan. Yang C. Penilaian kualitas isi yang dilandasi kriteria kesohihan, kebermanfaatan, keandalan, kebaruan, kelebihan, kekurangan, keaslian, kelengkapan, dan sebagainya. Dapat juga membandingkan buku yang diresensi dengan buku lain, baik yang ditulis oleh penulis yang sama maupun yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan. Ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyampaikan karangan yang panjang sehingga menjadi dalam bentuk yang singkat. Dalam melakukan kegiatan ringkasan, ibarat kita memotong atau memangkas sebuah pohon sehingga tinggal batang, cabang, dan ranting. Yang terpenting adalah daun-daun yang diperlukan sehingga tampak bahwa esensi pohon masih dapat dipertahankan. Beberapa langkah atau prosedur kita dalam membuat ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, membaca naskah asli. Penulis ringkasan harus membaca naskah aslinya beberapa kali untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penulis, kesan, pesan, dan serta sudut pandang penulis. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau yang penting dicatat. Bila perlu kita digaris bawahi agar kita mengetahui yang mana yang sudah kita tandai. Yang ketiga, membuat reproduksi bacaan. Langkah ketiga, penulis ringkasan menyusun kembali suatu ringkasan singkat berdasarkan gagasan utama sebagaimana dicatat pada langkah kedua di atas. Yang keempat, ketentuan tambahan. Ketika langkah di atas masih ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu kita perhatikan lagi dalam membuat suatu ringkasan, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat tunggal dan menggunakan kalimat yang tunggal, jangan menggunakan kalimat yang majemuk. Yang kedua, ringkaslah kalimat menjadi frasa menjadi kata. Gagasan yang panjang diganti dengan gagasan sentral saja. Yang ketiga, jika perlu semua keterangan atau kata sifat itu dibuang. Yang keempat, dipertahankan urutan dan susunan gagasan asli. Yang kelima, buanglah contoh dari penjelasan rinci atau ubahlah dialog yang tidak langsung, tetapi jangan mengubah pola pikiran penulis asli. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Di sini saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari materi makalah kami.
kesimpulannya adalah mempelajari keterampilan kalimat efektif, pengembangan paragraf, resensi buku dan ringkasan kalimat. Kalimat efektif ialah setiap gagasan, pemikiran konsep, perasaan seseorang pada dasarnya akan disampaikan kepada orang lain dalam bentuk kalimat-kalimat. Resensi yaitu suatu jenis tulisan yang mempunyai titik singgungan, dengan ringkasan ikhtisar pokok-pokok yang dapat dijadikan sasaran sebuah buku atau karya. Karya adalah latar belakang, macam atau jenis buku atau keunggulan buku. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika makalah kami masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.